billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah Aidza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya jazratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Shadaqallahul azim. Ya, kita lihat tajwidnya dari ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukumnya adalah qasar, artinya pendek, dibacanya cukup satu harkat atau satu ketuk ya. Ya. Kemudian yang kedua, panjang pendek. Berapa harkat panjangnya? 2 harkat. Namanya mad tabi'i. Sebabnya waw mati berada setelah baris doma. Berapa huruf mad tabi'i? 3, yaitu alif, waw, dan iya. Alif setelah baris fathah, waw setelah baris domah, iya setelah baris kasroh. Itu namanya mad tabi'i. Yaqulu masih mad tabi'i ya. Na qasar, a qasar, in ada nun bertasdid namanya musyaddadah. Gunnah, apa musyaddadah? Tasdid, tekan, kemudian gunnah dengungkan. Inna, sama-sama. Inna, ya. Bagaimana cara membaca musyaddadah gunnah? Ditekan dan kemudian didengungkan. Tekannya berapa harkat? 3 harkat. Ada berapa ibu-ibu huruf musyaddadah? Ada 2, yaitu mim dan nun bertasydid. Inna mato, sebabnya di sini alif mati berada setelah baris fathah. Inna la qasar ya. Mor ro setelah baris fathah namanya tabhim, artinya tebal. La mardu mato sama tuh ya. 2 nih 2 kali. Na qasar. Fil ada alif lam tidak? Ada sukun. Berarti alif lam koma. Sebabnya alif lam bertemu dengan huruf ha. Depannya alif lam ada huruf apa? Ha. Jadi dibaca alif lam koma. Bagaimana cara membaca alif lam koma ria? Ijhar atau jelas. Fil dibaca jelas lamnya. Ibu-ibu, ada berapa huruf alif lam komaria? 14. Digabung dalam lafaz ibaghi hajjaka wa khab aqimah. Pisahin ibgi. Alif baghin hajjaka ha jim kaf wa khab wawu fa aqimah ain qaf ya mim dan ha. Itu huruf apa ibu-ibu? Alif lam komaria. Ada berapa hukuman alif lam? Ada 2, 1 alif lam komaria, 2 alif lam samsiyah. Ada 2 ya. Kemudian lanjut. Filha, panjang lagi maton. Fi qasar roh. Nah, kalau kita menemukan tak berbentuk taknya bulat, namanya itu tak marbutoh.
Maka kalau dia ada di akhir kalimat, bunyinya berubah menjadi huruf H, ya. Fil hafirah. Kalau bukan tak marbutoh, tidak boleh berganti menjadi huruf H, ya. Seperti tabat, tabat tetap, ya. Kemudian ayat 11. A, kasih kosor. I, za, mato, kun, musyaddada, gun, na, atau bi, ya. Izo, masih mato bi, man, idgham bi guna. Sebabnya tanwin fathah bertemu dengan huruf nun. Ibu-ibu, ada berapa semua huruf idgham? Ada 6. Digabung dalam lafaz yarmaluna. Ayo pisahin. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Idgham dibagi berapa? 21. Idgham bi gunnah. 2. Idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada berapa? 4. Hurufnya digabung dalam lafaz yanmu, pisahin. Ya, nun, mim, wawu. Bila gunnah ada berapa? 2, yaitu lam dan ro. Kemudian lanjut. Aizamanna, qasad, khi, qasar, roh, tak marbuta. Ya, cukup 2 ayat saja kita menjelaskan tentang tajwid. Ibu-ibu silahkan dilihat terjemahnya ayat yang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 10. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka bertanya, siapa yang mereka bertanya? Berkata, ya. Mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang yang sekarang di dunia kufur sama Allah. Dia bilang, a'inna, sesungguhnya kami lamarduduna fil hafirah. Apakah sesungguhnya kami ini benar-benar akan dikembalikan dalam kehidupan dunia? Ibu, jadi mereka bertanya nih, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan pada kehidupan dunia? Artinya gimana? Dia nggak percaya. Masih tanda tanya dalam hatinya, emang benar apa? Kalau orang udah mati, bakal hidup lagi. Emang benar apa kalau orang udah di dalam kubur, bakal ibu dibangkitkan lagi? Aiza kunna idzaman nakhirah. Apakah akan hidup lagi manakala kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Jadi mereka nggak percaya kalau manusia yang sudah masuk ke liang lahat itu dibangkitkan kembali oleh siapa? Oleh Allah. Dia nggak percaya kalau tulang belulang yang sudah hancur, bahkan bercampur dengan tanah, nanti akan kembali lagi utuh. Itulah kehidupan yang kedua, yang namanya yaumil ba'ats, hari kebangkitan manusia. Ibu percaya nggak? Kalau nanti ketika kita masuk ke liang lahat, ada yang namanya alam barzah. Ya, sekarang kita belum tahu seperti apa alam barzah. Sekalipun ibu nganterin nih saudara, keluarga ke pemakaman, ke taman bahagia, sampai ibu ngeliatin sampai beres itu. Si mayit dimasukin ke liang lahat, kemudian ditutup pakai apa? Pakai papan atau pakai bambu. Kemudian tanahnya diuruk sampai bersih, sampai tanahnya udah sampai tiada lagi, sampai udah mengunggul. Ibu-ibu, apakah selama ibu melihat penyaksian pemakaman tersebut, apa ibu ngelihatnya alam barzah? Tidak, karena alam barzah hanya orang-orang yang sudah meninggal dunia yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi ibu tidak bisa sekarang sampai ke alam barzah, karena ibu sekarang masih ada di alam dunia. Nah, nanti di alam barzah kita akan hidup dengan tanpa jasad. Hanya apanya saja ibu-ibu? Ruhnya saja. Jadi ruh kita mah tidak akan mati. Sekarang kita hidup dengan adanya jasad dan ruh. Jasad kita kelihatan enggak? Kelihatan. Ruh kita kelihatan enggak?
nggak kelihatan ya. Nanti akan terpisah ketika kematian adanya, ruh kita akan keluar dari jasad. Nah kalau ruh sudah keluar dari jasad, jasad kita udah nggak bisa bergerak lagi, Bu. Mata kita yang sekarang bisa ngedip, Bu, ntar mah merem selama-lamanya. Alhamdulillah kalau merem, kalau melotot, naudzubillahi min zalik ya Allah. Ada nggak orang meninggal matanya melotot? Naudzubillah. Kenapa? Karena penuh kecemasan ibu-ibu. Ajalnya udah datang tapi ruhnya belum siap. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Nanti tangan kita nggak bisa digerakin lagi, kaki kita. Kenapa? Ruhnya udah keluar. Nah jasad kita dimasukkan ke liang lahat, ruh kita akan dibawa ke alam barzah. Nah banyak orang yang sekarang di dunia tidak percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Tapi ibu harus meyakinkan bahwa kematian itu bukan akhir kehidupan. Tapi kematian awal kehidupan di alam akhirat yang abadi selama-lamanya. Memang kematian adalah akhir kehidupan di dunia, tapi dia akan menjadi awal kehidupan kita di alam akhirat. Masya Allah ya. Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah. Jika demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Jadi nanti banyak orang-orang yang di alam akhirat baru sadar, baru ngeh, baru bangun, hanjakal kalau bahasa kita maya, rugi. Kenapa dulu di dunia nggak percaya? Kenapa dulu di dunia kagak iman? Kenapa dulu di dunia nggak bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah? Mereka bilang ini adalah pengembalian yang merugikan. Bahkan ada yang mengatakan nanti di alam akhirat pengen balik lagi kemana? Ke dunia. Dia bilang apa? Nartaji ila dunia. Ya Allah, saya pengen balik lagi ke dunia. Mungkin nggak, Bu? Nggak mungkin. Seperti kita sekarang ada di alam dunia, tidak mungkin kita kembali ke alam rahim. Ibu-ibu, pertama kita hidup di alam apa? Arwah. Pertama hidup di alam apa? Arwah. Setelah alam arwah, alam rahim. Setelah alam rahim, alam dunia. Sekarang kita hidup di alam ketiga. Pertama alam arwah, kedua alam rahim, ketiga alam dunia. Jadi sebelum jasad kita diciptakan oleh Allah, terlebih dahulu apa dulu yang diciptakan? Ruhnya kita berkumpul di alam arwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ibu ketika di alam arwah, alastu birabbikum. Allah bertanya sama kita. Kita ada saat itu, cuman kita kadang inget ya. Makanya diingetin tuh sama Allah dalam Al-Quran ya. Bu, bahwa Allah berfirman dan bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita jawab apa, Bu? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Itu penyaksian kita waktu kita di alam arwah. Baru yang kedua kita di alam apa? Rahim. Di dalam perut ibu, ingat nggak? Dulu kita di alam rahim. Nggak inget ya apa yang terjadi di alam rahim, kita kagak tahu ya. Setelah di alam rahim, maka kita masuklah ke alam dunia. Nah sekarang kita berada di alam dunia. Nah kita pengen balik lagi ke alam rahim, bisa nggak? Ibu, pengen tinggal lagi di dalam perut emak kita, bisa nggak? Nggak bisa. Nah begitu juga kalau kita udah di alam barzah, udah dikubur anak-anak kita, mas saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Kita pengen balik lagi ke alam dunia. Haliah yang mustahil, yang tidak mungkin. Karena sekarang sudah di alam dunia pun tidak mungkin kita bisa balik lagi ke alam rahim. Maka dari itu persiapkan dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan hidup di alam dunia, untuk mencari perbekalan amal soleh dan memperbaiki diri, terutama belajar membersihkan hati. Belajar membersihkan, karena yang akan selamat pulang kepada Allah adalah orang yang bawa hati yang selamat. Ibu, ruh kita yang balik ke Allah, ari jasad mah dimakan apa? Belatung, cacing tanah ya. Fa innama hiya jazratu wahidah. Pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan. Siapa yang niup sangkakala? Malaikat Israfil. Pertama menghancurkan alam dunia, kedua meratakan alam dunia,
Ibu, baru yang ketiga membangkitkan orang-orang yang sudah mati dalam satu tiupan. Bareng tuh kita nanti semua hidup kembali, termasuk kita yang asalnya udah jadi tulang belulang, udah hancur, semua tumbuh lagi. Semua seperti semula lagi. Dan ruh kita pun akan kembali dipersatukan yang ada di alam barzah. Balik lagi ke apa? Ke jasad kita masing-masing. Fa'idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka ada di permukaan bumi. Kita sekarang ada di mana? Di permukaan bumi, di atas bumi. Nanti juga ada di permukaan bumi, cuman bukan bumi yang ini, ibu-ibu. Nanti bumi yang ini akan dihancurkan oleh Allah. Gunung juga dihancurkan. Nanti kita akan kumpul di padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat perkumpulan semua manusia. Jadi apa arti mahsyar? Tempat perkumpulan semua manusia. Dari mulai manusia di masa lalu sampai manusia yang sekarang. Dari mulai umat siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Terus kemudian ibu keturunannya, umatnya. Sampai sekarang umat akhir zaman. Sekarang di alam dunia manusia banyak banget nggak, Bu? Ya Allah, apalagi kalau digabungin. Se-Indonesia aja kalau misalkan perkumpulan banyak banget. Sampai liar nggak, Bu? Kalau ngelihat banyak orang, Masya Allah. Kalau kita ngelihat orang ibadah haji nih sekarang nih, Haji Akbar kemarin ya Allah banyak banget tuh orang. Itu belum seberapa ibu-ibu. Nanti kalau di padang mahsyar bukan satu negeri, bukan satu kampung, tapi seluruh manusia. Akhir zaman aja segini udah banyak banget manusia. Apalagi kalau digabungan dengan manusia-manusia yang dulu. Masya Allah, gak kebayang ya. Masya Allah, ibu nanti di padang mahsyar orang itu dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di padang mahsyar dengan wujud yang berbeda-beda. Tergantung kumaha ayeuna we urang kalakuanana. Tergantung kita sekarang. Ada orang nanti di padang mahsyar, Masya Allah ibu, matanya buta. Padahal di dunia bisa melihat. Siapa dia? Orang yang di dunia berpaling dari mengingat Allah. Ada nanti di alam akhirat yang tubuhnya cacat. Ada lagi yang percis kayak orang gila ibu-ibu. Ada lagi yang berkepala binatang menggonggong seperti anjing. Siapa? Orang yang tidak ridho dengan takdir Allah waktu di dunia. Orang yang selalu meratapi mayit. Masya Allah, na'udzubillah. Nanti dibangkitkan dalam keadaan mengerikan. Ada orang yang selalu makan uang haram. Na'udzubillah, nanti di padang mahsyar perutnya membesar, isinya ular dan kalajengking. Na'udzubillah, amin. Tapi insya Allah ibu orang yang punya amal soleh, ibu yang mau ngaji, yang mau sedekah, mengabdi kepada Allah dalam sholat 5 waktunya dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, nggak punya musuh, nggak ada perdendaman dengan siapapun, ibu. Maka ibu nanti di padang mahsyar akan mendapatkan pakaian-pakaian indah surga, amin. Belum lagi Allah akan siapkan kendaraan. Ya, belum lagi Allah siapkan naungan aras Allah. Plus ibu dikasih makanan dan minuman yang nikmat. Amin ya Allah ya Rabbah. Kapan itu? Nanti di alam akhirat. Perkumpulan manusia di buminya Allah, di permukaan bumi yang baru. Dia adalah padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu nanti nggak ada gunung. Kalau sekarang ada gunung nggak? Ada gunung, ada daratan, ada lautan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah nanti di padang mahsyar nggak ada daratan, nggak ada lautan, nggak ada pegunungan, nggak ada tinggi. Semua terhampar rata. Ibu dari mulai masyrik ke maghrib itu hamparan putih. Permukaan bumi yang baru itu namanya padang mahsyar. Hamparan yang begitu rata, tidak ada naik turun. Itulah padang mahsyar, tempat perkumpulan manusia. Nah nanti manusia akan dikumpulkan di saat itu. Nah mudah-mudahan kita sekarang mempersiapkan untuk kita nanti kehidupan kita di alam akhirat. Lama nggak hidup di alam akhirat? Lama bu, nggak ada ujungnya. Kalau di dunia mah ada ujungnya nggak? Ujung-ujungnya apa kita? Nah berarti kita nungguin apa doang? Bu, sekarang hidup di dunia nungguin apaan? Nungguin mati, bener nggak? Iya, hidup di dunia nungguin mati datang. Tapi mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Matinya dengan penuh rahmat Allah. Makanya biar jangan bosan nungguin matinya pakai ibadah, ya. Pakai ibadah, pakai deketin diri sama Allah biar tenang. Datang kematian teh udah siap. Amin ya Allah ya Rabbang. Ya, itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup dengan salam